warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratu Nafina Saputri, NPM 2499201052. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 6 dengan dosen pengampu Bapak Adi Wibowo STMTI dengan NK Metopen. Baik, dalam video ini saya akan membahas ringkasan 5 jurnal terlebih dahulu, persamaan dengan perbedaan dari 5 jurnal, kekurangan dari penelitian sebelumnya, alasan saya memilih jurnal ke-6, hubungan jurnal ke-6 dengan 5 jurnal sebelumnya, penjelasan jurnal pertama ditulis oleh Yeni Fatman, Dimas Siti Rahma, Indahwati Syayu Abdullah tahun 2023 dengan judul Sistem Informasi Akademik Berbasis Website menggunakan metode waterfall. Latar belakang penelitian ini dilatar belakangi karena pengelolaan data akademik masih dilakukan secara manual menggunakan buku. Hal tersebut menyebabkan proses pencatatan menjadi lambat, data menumpuk, serta pencarian informasi menjadi tidak efisien. Metode penelitian menggunakan waterfall mulai dari analisis, desain, implementasi, pengujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berbasis web dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat pengolahan data, dan memudahkan akses informasi akademik. Kelemahannya, penelitian ini masih memiliki kelemahan. Yang pertama, keamanan sistem belum optimal. Yang kedua, tampilan belum sepenuhnya responsif pada perangkat mobil. Penjelasan jurnal kedua ditulis oleh Kevin Fahreji tahun 2021 dengan judul Penerapan Model Waterfall dalam Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web. Latar belakangnya, penelitian ini dilakukan karena guru mengalami kesulitan dalam mengelola nilai siswa akibat masih menggunakan sistem manual memerlukan waktu lama. Metode yang digunakan adalah metode waterfall berbasis web. Hasil penelitian menunjukkan sistem mampu mempermudah pengelolaan nilai, pembuatan laporan, dan akses data oleh pengguna. Kelemahannya, sistem masih terbatas dan belum mencakup seluruh kebutuhan akademik. Penjelasan jurnal 3 ditulis oleh Yeti Apriani tahun 2020 dengan judul Penerapan Metode Waterfall pada Sistem Informasi Akademik SMK. Latar belakang penelitian ini muncul karena sistem konvensional menyebabkan pencarian data menjadi lambat dan kurang efisien. Metode yang digunakan adalah waterfall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berbasis web dapat mempermudah penyebaran informasi, membantu pengelolaan data akademik, dan mempercepat pencarian data. Kelemahannya, sistem sangat bergantung pada koneksi internet dan belum sepenuhnya optimal. Penjelasan jurnal 4 ditulis oleh Yulianti dan Adelia Dewi tahun 2002 dengan judul Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web. Latar belakangnya, penelitian ini dilakukan karena sekolah belum memiliki sistem digital sehingga pengelolaan data akademik kurang efektif. Metode yang digunakan waterfall, PHP, dan MySQL. Hasil penelitian menunjukkan sistem mampu membantu pengelolaan data siswa, data guru, dan nilai secara terkomputerisasi. Kelemahannya, sistem masih sederhana dan perlu pengembangan fitur lanjutan. Penjelasan jurnal kelima ditulis oleh Lia Dewi Saputri tahun 2019 dengan judul Rancangan Bangun Sistem Informasi Akademik menggunakan metode waterfall. Latar belakangnya, penelitian ini dilakukan karena dibutuhkan sistem yang dapat mengelola data akademik secara lebih praktis dan terstruktur. Metode yang digunakan adalah metode waterfall berbasis web. Hasil penelitian menunjukkan sistem dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengolahan data, dan mempermudah penyimpanan informasi akademik. Kelemahannya, penelitian ini belum terintegrasi dengan sistem lain dan fitur yang tersedia masih terbatas. Dari kelima jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa semua memiliki persamaan. Yang pertama, sama-sama membahas sistem informasi akademik berbasis web. Kedua, menggunakan metode waterfall. Ketiga, bertujuan mempermudah pengolahan data akademik. Selain itu, seluruh penelitian menunjukkan bahwa sistem berbasis web mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan data dibanding sistem manual. Tetapi setelah dianalisis lebih dalam, terdapat beberapa kekurangan yang hampir sama pada kelima jurnal tersebut, yaitu yang pertama, fitur sistem masih terbatas. Kedua, keamanan sistem belum optimal. Ketiga, belum efisiensi pada semua perangkat. Keempat, belum terintegrasi dengan sistem lain. Kelima, masih bergantung pada koneksi internet. Keenam, pengembangan sistem belum maksimal. Penjelasan yang keenam berjudul Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web menggunakan metode waterfall. Latar belakangnya dibuat karena pengolahan data akademik seperti data siswa, nilai, jadwal, dan informasi akademik lainnya masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien, sering terjadi kesalahan, data mudah menumpuk, dan pencarian data menjadi sulit. Metode yang digunakan adalah metode waterfall yang terdiri dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian. Alasan memilih jurnal ke-6, saya memilih jurnal ke-6 karena jurnal ini merupakan hasil pengembangan dari kekurangan 5 jurnal sebelumnya. Dari hasil analisis 5 jurnal terdahulu, saya menemukan bahwa masih banyak masalah yang belum diselesaikan secara maksimal seperti keterbatasan fitur, keamanan sistem, kekurangan integrasi, dan efisiensi sistem. Oleh karena itu, jurnal ke-6 dipilih sebagai solusi lanjutan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Selain itu, jurnal ke-6 juga memiliki konsep yang lebih lengkap karena tidak hanya berfokus pada pengolahan data akademik, akan tetapi memperhatikan yang pertama, efisiensi sistem, kedua, kemudahan akses, ketiga, ketepatan pengolahan data, keempat, pengembangan sistem yang lebih baik. Hubungan jurnal 6 dengan 5 jurnal sebelumnya karena jurnal ke-6 jadi bentuk penyempurnaan dari penelitian terdahulu. Hubungannya adalah pertama itu sama-sama menggunakan metode waterfall. Semua jurnal menggunakan metode waterfall karena metode ini dianggap cocok dalam pengembangan sistem informasi akademik. Kedua, memiliki tujuan yang sama. Tujuan meningkatkan efisiensi, mempermudah pengolahan data, dan menggantikan sistem manual menjadi sistem digital berbasis web. Ketiga, jurnal ke-6 memperbaiki kekurangan sebelumnya. Jika jurnal sebelumnya masih dimiliki kekurangan seperti fitur terbatas, keamanan kurang, dan sistem belum optimal, maka jurnal ke-6 hadir untuk memberikan pengembangan yang lebih baik. Keempat, jadi penelitian lanjutan. Jurnal ke-6 dapat dikatakan sebagai penelitian lanjutan karena mengambil efisiensi, permasalahan, dan evaluasi dari 5 jurnal sebelumnya. Dengan kata lain, 5 jurnal pertama menjadi dasar atau landasan teori dalam pengembangan jurnal ke-6. Kesimpulannya, metode waterfall sangat banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi akademik berbasis web karena mampu memberikan tahapan pengembangan yang terstruktur dan jelas. Kelima jurnal sebelumnya menunjukkan bahwa sistem akademik berbasis web dapat membantu pengolahan data menjadi lebih cepat dan efisien. Namun masih terdapat beberapa kekurangan yang kemudian menjadi dasar lahirnya jurnal ke-6 sebagai pengembangan dan penyempurnaan penelitian sebelumnya. Dengan adanya jurnal ke-6 diharapkan sistem informasi akademik dapat menjadi lebih efektif, modern, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sekian presentasi dari saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.